Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundi Eko Yudi. Saya dari kelompok 3. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu dalam Islam. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dan logos. Epistemologi sendiri artinya pengetahuan, dan sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah teori atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi ini juga merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode, dan ilmu pengetahuan. 1. Filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pada pengetahuan. 2. Sebagai metode yang bertujuan untuk mengantarkan manusia agar memperoleh pengetahuan. 3. Sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memperoleh realitas pada kebenaran pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pada materi dalam perspektif barat. Epistemologi dikenal dengan tiga aliran, yaitu yang pertama ada empirisme berdasarkan pada alam, maksudnya yang sesuai dengan penyelidikan ilmiah secara empiris. Yang kedua ada aliran rasionalisme, maksudnya aliran ini menganggap aliran empirisme itu lemah karena alat indahnya mempunyai kemampuan yang terbatas. Yang ketiga itu ada aliran positivisme, maksudnya menganggap bahwa penginderaan itu harus dipertimbangkan oleh akal sehingga akan terbentuk suatu pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 model berpikir yang umum dipakai dalam kajian Islam, yaitu yang pertama ada epistemologi bayani. Maksudnya, epistemologi bayani merupakan pendekatan dengan cara menganalisa teks. Maka sumber epistemologi ini adalah teks. Sumber pada kajian Islam yaitu adalah yang pertama ada teks nas. Maksudnya itu termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada teks non nas yang berupa karya para ulama. Adapun epistemologi bayan dibagi menjadi 4 macam, yaitu bayan al-itibar, yang kedua bayan al-itikat, yang ketiga bayan al-ibarah, yang keempat dan yang terakhir itu bayan al-kitab. Yang kedua, epistemologi burhani. Epistemologi burhani merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Artinya, dalam mengetahui benar atau salahnya sesuatu dalam berdasarkan kemampuan alamiah manusia itu yang dilihat dari pengalamannya dan akal. Sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam sosial. Artinya, pengetahuan ini diperoleh melalui hasil penelitian, percobaan, dan eksperimen. Dalam pengetahuan ini ada 2 ilmu yang penting, yaitu ilmu lisan dan ilmu al-mantik. Kelemahan dan kendala dalam pengetahuan ini ialah yang sering terjadi adalah sering tidak sinkronnya antara teks dan realitas. Yang ketiga ada epistemologi irfani. Maksudnya pengetahuan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan hati. Pengetahuan irfani ini tidak dinalar dengan akal saja, namun juga dinalar dengan hati. Dalam adanya 3 model berpikir tersebut berarti kita harus memilih di antaranya dan harus dipisah, melainkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kajian Islam itu sangatlah dianjurkan untuk memadukan ketiganya, sehingga pada perpaduan ini akan menghasilkan ilmu-ilmu Islam yang komprehensif.
maksudnya lengkap dan luas, dan kelak dapat memutuskan masalah-masalah yang ada. Konsep epistemologi dalam Islam. Dalam perkembangan filsafat, Islam epistemologi menjadi suatu bidang disiplin yang baru. Ilmu yang mengkaji sejauh mana pengetahuan dan makrifat manusia sesuai dengan hakikat objek luar dan realitas eksternal. Epistemologi, dasar-dasar Islam. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan merupakan teori kajian yang sangat bermanfaat bagi aspek kehidupan masyarakat yang amat fundamental, yaitu ilmu pengetahuan. Epistemologi dikaji secara filosofis tentang asal, struktur, waktu validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Epistemologi ini menjadi suatu disiplin ilmu baru di Eropa yang dipelopori oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 yang kemudian dikembangkan oleh filosof Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 yang kemudian disempurnakan oleh John Locke di Inggris. Epistemologi ini berkembang sejak gagasan Renaissance dibangkitkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan yang keempat ada Qiyas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi Islam dari tugas filsafat hukum Islam. Menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan ketertiban di dalam. Kemudian kehidupan yang relevan dengan kenyataan hukum yang berlaku bahkan berubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum yang berlaku. Bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu karena putusan kebenaran atau ketetapan sanksi di samping berhubungan dengan manusia secara langsung juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia di samping ia mengadopsi hukum yang langsung dari wahyu Tuhan dalam kitab suci. Materi selanjutnya filsafat pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah, yaitu yang pertama filsafat yaitu sebagai ilmu berusaha menjadi hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua metode yang itu sebagai metode yang bertujuan menghantarkan manusia untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Yang ketiga ada sistem yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari materi tersebut adalah 1. Pengetahuan diperoleh dari akal, layaknya pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir yang logis, sehingga dapat diterima oleh akal, dan dari sini kita memunculkan aliran rasionalisme. Yang kedua, pengetahuan diperoleh dari pengalaman, yakni pengetahuan baru muncul ketika indera manusia menimba pengalaman dengan cara melihat dan mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan, seperti aliran yang mempunyai paham ini adalah aliran empirisme. Yang ketiga, pengetahuan diperoleh dari intuisi, yakni pengetahuan yang bersifat rasional dan hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pengetahuan ini.